Bab 1291 Kerabat Tak Tahu Malu. Setelah memberitahu orang-orang di Sima Villa bahwa kakeknya meninggal, Sima Ying tidak berusaha menyembunyikan apapun dan menceritakan secara terperinci kepada kerabatnya tentang bagaimana Han Helai masih hidup dan bagaimana dia menyebabkan kematian kakeknya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, praktis semua orang percaya bahwa Sima Huoli telah meninggal. Namun, tidak ada sedikit pun kesedihan di wajah mereka. Sebaliknya, wajah mereka dipenuhi dengan kekecewaan. Seolah-olah sesuatu yang mereka menaruh harapan besar telah hancur. Reaksi semacam ini benar-benar tidak terduga dan sangat mengejutkan. Kamu benar-benar pembawa nasib buruk, kata wanita yang membawa anak berhidung ingus itu dengan dingin. Apa katamu? Sima Ying tidak berani mempercayai telinganya. Wanita yang selalu berbicara manis ini sebenarnya berani mengucapkan kata-kata kasar kepadanya. Aku mengatakan bahwa kamu adalah pembawa nasib buruk. Tidak lama setelah kamu lahir, kamu menyebabkan kematian orang tua kamu. Dan sekarang, kamu telah menyebabkan kematian kakek kamu juga. Kamu benar-benar terkutuk. Wanita itu menunjuk ke wajah Sima Ying dan dengan keras mengutuk. Dia tidak takut pada Sima Ying sedikit pun. Pembawa nasib buruk, pergi dari sini. Kami tidak membutuhkan orang seperti kamu, itu benar, enyahlah dari keluarga Sima kami. Jika tidak, kamu akan menyebabkan orang lain dari keluarga kami mati. Setelah ini, semakin banyak orang mulai mengutuk Sima Ying. Pada akhirnya, hampir setengah dari orang yang hadir mengutuk Sima Ying. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Sima Ying, bahkan membuat Chu Feng tercengang. Orang-orang yang sebelumnya menyanjung dan menjilat Sima Ying seolah-olah dia adalah leluhur mereka yang terhormat sekarang benar-benar menghujani dia. Ini benar-benar pemandangan yang sulit dipercaya. Itu karena perubahan sikap ini benar-benar terlalu besar. Kalian semua, tutup mulut. Tepat pada saat ini, Master Villa Sima Villa berteriak dengan marah. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, orang-orang yang mengutuk Sima Ying semua menutup mulut mereka. Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa kepala keluarga ini sebenarnya memiliki sedikit prestise dalam keluarga. Sayangnya, Master Villa Sima Villa ini tidak lagi memiliki ekspresi ramah di wajahnya. Sekarang sangat dingin dan terpisah, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Sima Ying, kakekmu telah meninggal, jadi mengapa kamu repot-repot kembali ke keluarga Sima kami? Bukankah kamu tumbuh di aliansi spiritis dunia? Tempat itu adalah rumahmu. Bagaimanapun, kamu dan kakek kamu memandang rendah keluarga Sima kami. Jadi, mengapa kamu repot-repot kembali ke sini? Benar saja, Tuan Villa Sima Villa ini tidak mencoba menenangkan Sima Ying, dia malah mulai mencaci maki Sima Ying. Pada saat ini, ekspresi Sima Ying sangat buruk. Chu Feng bahkan bisa melihat bahwa dia dengan erat mengepalkan tangan kecilnya di lengan bajunya. Namun, dia segera melepaskan tinjunya. Sima Ying sebenarnya tahan lama. Dia menanggung apa yang disebut kerabat yang telah menyanjungnya dan memohon padanya untuk hal-hal sebelumnya, dan yang sekarang berselisih dengannya dan menjadi benar-benar memusuhi dia. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat Sima Ying bertindak seperti ini. Dalam ingatannya, Sima Ying adalah seorang gadis yang tidak takut pada apapun. Logikanya, dia bahkan tidak akan takut pada orang-orang yang lebih kuat darinya. Jadi, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk takut kepada orang-orang ini. Namun, karena Sima Ying memutuskan untuk bertahan, tentu saja ada alasan untuk itu. Karena Sima Ying tidak mengatakan apa-apa itu tidak pantas untuk Chu Feng mengatakan apapun. Jadi, dia hanya bisa terus menonton. Kakek mengatakan, abu menjadi abu, debu menjadi debu. Dia, Sima Huoli, bagaimanapun, adalah anggota keluarga Sima. Jadi, ketika dia masih hidup, dia mengatakan kepada aku bahwa jika dia mati, aku harus mengembalikan jenazahnya ke Sima Villa dan menguburnya di makam leluhur, kata Sima Ying perlahan. Apa? Dia hanya ingat bahwa dia adalah anggota keluarga Sima dalam hal kematiannya? Kapan dia pernah berpikir bahwa dirinya adalah anggota keluarga Sima di masa lalu? Itu benar, dia adalah karakter besar di World Spiritis Alliance, seseorang yang memiliki wewenang untuk berbicara. Namun, tidak pernah kita, orang-orang dari keluarga Sima, pernah berhasil menerima manfaat darinya. Spiritualis dunia lain dari aliansi spiritis dunia yang bahkan tidak memiliki tingkat kekuatan dan wewenangnya dapat memungkinkan kerabat mereka untuk berlatih di aliansi spiritualis dunia. Namun dia, seorang spiritualis manajemen dunia World Spiritis Alliance, tidak pernah sekalipun membela kerabatnya sehingga mereka dapat berlatih di World Spiritis Alliance. Lebih jauh lagi, dia berani membanggakan tanpa malu-malu bahwa dia tidak ingin keluarga Sima bergantung pada orang lain. Dan berharap hal itu muncul dalam kekuasaan dengan mengandalkan diri mereka sendiri. Benar-benar omong kosong. Jika kita bisa muncul dengan kekuatan sendiri, mengapa kita meminta bantuannya? Dari caraku melihatnya, dia tidak pernah menganggap kita sebagai saudara sejak awal.
Pada saat ini, banyak orang mulai menolak untuk mengubur jenazah Sima Huoli di makam leluhur Sima villa mereka. Beberapa di antara mereka bahkan mulai menyebutkan semua hal yang telah terjadi di masa lalu, menyalahkan Sima Huoli atas semua kesalahan yang dia lakukan ketika masih hidup. Jangan bicara seperti itu. Siapa bilang Sima Huoli tidak pernah membantu keluarga Sima kita? Bukankah Sima Ying adalah contoh sempurna tentang bagaimana ia membantu keluarga Sima kami? Tidak hanya dia berlatih di World Spiritus Alliance, dia tumbuh di dalamnya. Omong kosong, Sima Ying adalah cucu Sima Huoli sendiri. Tentu saja dia perlu membantunya. Tapi bagaimana dengan kita? Apa kita baginya? Kami lebih rendah dari kentut sekalipun. Bagaimana mungkin dia mau membantu kami? Untuk tidak menganggap kita sebagai kerabat ketika dia masih hidup dan hanya mengingat kita ketika dia mati. Seberapa besar seseorang yang tak tahu malu, dan dia ingin dimakamkan di makam leluhur keluarga Sima kita? Dia pasti bermimpi. Pada saat itu, semakin banyak orang mulai bergabung dengan kerumunan melawan Sima Huoli. Selanjutnya, kata-kata yang keluar dari mulut mereka menjadi semakin berlebihan, dan sikap mereka menjadi semakin keji. Seolah-olah mereka memiliki kebencian yang sangat besar terhadap Sima Huoli. Menyaksikan peristiwa sampai titik ini, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa kerabat Sima Ying akan bereaksi sedemikian rupa terhadapnya. Ternyata orang-orang ini selalu ingin mendapatkan kekuatan dan manfaat di World Spiritus Alliance melalui posisi Sima Huoli. Namun, Sima Huoli adalah orang yang adil, tegas, dan tidak memihak, dan tidak pernah membantu memberi mereka jalan pintas. Ini menyebabkan mereka menyimpan perasaan keras terhadap Sima Huoli. Namun, karena Sima Huoli sangat kuat, mereka tidak berani mengatakan apa-apa, meskipun mereka marah. Alih-alih dengan harapan benar-benar bisa mendapatkan manfaat darinya, mereka menyanjung dan menjilat Sima Huoli dan cucunya tanpa henti. Namun, sekarang setelah Sima Huoli meninggal, harapan mereka untuk mendapatkan jalan pintas ke aliansi spiritual dunia telah benar-benar hancur. Dengan demikian, mereka memutuskan untuk menghancurkan topeng mereka, mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya dan menargetkan Sima Ying dengan semua kemarahan di hati mereka. Kalian semua, tutup mulutmu. Tiba-tiba, Master Villa Sima Villa itu sekali lagi berteriak marah kepada orang banyak. Segera setelah itu, dia berkata, jangan menyebutkan apa yang terjadi di masa lalu. Meskipun dia tidak berperasaan ketika dia masih hidup, kita tidak bisa tidak benar terhadapnya. Tidak peduli apa, Sima Huoli adalah anggota keluarga Sima kita. Karena dia ingin dimakamkan di sini dalam kematian, itu berarti dia masih memiliki hati nurani di dalam dirinya. Karena itu, bagaimana kita bisa menolaknya? Sima Ying, kamu bisa mengambil jenazah kakekmu. Master Villa Sima Villa menghampiri Sima Ying. Sima Ying, jangan serahkan jenazah kakekmu kepada mereka. Kerabat seperti mereka tidak bisa dipercaya. Ayo pergi. Chu Feng mengirim transmisi suara ke Sima Ying. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Sima Ying mulai ragu. Namun, pada akhirnya, dia mengirim transmisi suara kepadanya dan berkata, Chu Feng, terima kasih atas niat baikmu. Namun, ini adalah keinginan terakhir dari almarhum kakek aku. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Sima Ying mengeluarkan jasad kakeknya. Itu adalah kotak kosmos. Cosmos Box berbeda dari Cosmos Sack karena mereka secara khusus digunakan untuk memuat mayat. Setelah menerima kotak kosmos dari Sima Ying, Master Villa Sima Villa secara terbuka membukanya. Saat cahaya bersinar dari kotak kosmos, sisa-sisa Sima Huoli muncul di depan semua orang. Meskipun kulit Sima Huoli pucat, dan tubuhnya tidak memiliki sedikit pun jejak kehidupan, itu tidak rusak. Seolah-olah dia tertidur, dan tampaknya tidak mati. Namun, dia memang sudah mati. Bab 1292 Bencana Hebat. Ketika dia melihat jenazah Sima Huoli, Sima Ying tidak dapat menahan kesedihan di hatinya dan mulai segera merobeknya. Dua aliran air mata mulai mengalir di pipinya saat dia menangis dengan lembut. Namun, selain Sima Ying, tidak ada orang lain di aula istana utama menangis. Bahkan, tidak ada sedikit pun kesedihan di wajah mereka. Satu-satunya hal yang hadir di wajah mereka adalah kebencian. Itu sedemikian rupa sehingga bahkan ada orang yang mulai tertawa dingin, bersukacita karena kemalangan orang lain. Seolah-olah mereka berpikir bahwa Sima Huoli seharusnya mati. Hahaha, ini bagus, benar-benar hebat. Surga belum mengabaikan keluarga Sima kami. Tiba-tiba, Master Villa Sima Villa tertawa keras. Saat dia melihat ke sisa-sisa Sima Huoli, matanya bersinar cerah. Dengan sikap yang benar-benar tidak berperasaan, dia berkata, energi sumbernya masih utuh. Seharusnya bisa mendapatkan harga yang bagus. Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu tidak berencana untuk mengubur sisa-sisa kakek aku di makam leluhur? Mendengar kata-kata itu, Sima Ying segera menjadi cemas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Master Villa Sima Villa akan mengatakan hal semacam itu.
Adalah satu hal baginya untuk tidak berencana untuk mengubur jenazah Sima Huoli di makam leluhur. Tetapi itu adalah hal lain baginya untuk berencana menjual energi sumber kakeknya. Menguburnya di makam leluhur, seseorang seperti Sima Huoli tidak layak untuk itu. Ketika dia masih hidup, tidak ada satu orang pun dari keluarga Sima kita yang berhasil mendapatkan manfaat darinya. Tidak ada satu orang pun yang menerima bantuan darinya. Sekarang dia sudah mati. Menjual energi sumbernya dapat dianggap sebagai kompensasi kecil untuk keluarga Sima kami, kata Vila Sima Vila dengan cara yang kejam. Tidak ada sedikit pun rasa malu di wajahnya. Sebaliknya, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang harus dia lakukan, sesuatu yang pantas dan benar untuk dilakukan. Kamu bajingan, kembalikan kakekku padaku. Mendengar kata-kata itu, Sima Ying akhirnya meledak marah. Kemarahan yang telah ditekannya di dalam hatinya akhirnya terlepas. Kemarahannya yang hebat langsung memenuhi seluruh aula istana dan menyebabkan suhu di aula istana langsung jatuh beberapa derajat. Pada saat ini, Sima Ying seperti harimau yang marah. Setelah menggeram amarah, ia membawa kekuatan martial king peringkat 6 bersama dengannya dan menyerbu ke arah untuk menyerang Master Vila Sima Vila untuk merebut kembali jenazah kakeknya. Bang! Namun, sebelum Sima Ying bisa mendekatinya, Master Vila Sima Vila melambaikan lengan bajunya, menyapu kekuatan bela dirinya yang tak terbatas di aula, memukul mundur Sima Ying. Meskipun Sima Ying adalah seorang jenius, dia sebagian besar jenius dalam teknik roh dunia. Selain itu, teknik roh dunia yang dia mahir bukanlah teknik ofensif. Karena itu, dia tidak mampu meningkatkan kekuatan bertarungnya menggunakan teknik rohnya. Adapun budidaya bela diri, kekuatan pertempuran sejatinya hanya sekitar 2 peringkat di atas orang normal. Dengan demikian, dia hanya memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan Martial King peringkat 8 biasa. Dengan demikian, bagi Sima Ying, ketika menghadapi Martial King peringkat 9, terlepas dari seberapa biasa kekuatan pertempuran lawannya, dia masih belum cocok. Seseorang sepertimu berani menggunakan kekerasan terhadap aku, ayahmu? Kamu benar-benar memiliki dedwish. Setelah memukul balik Sima Ying, Master Vila dengan dingin mendengus menghina. Dia mencambuk lengan bajunya untuk menunjukkan betapa kuatnya dia dan kemudian berkata kepada Sima Ying, "Skram, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Di masa depan, jangan menginjakkan kaki di keluarga Sima kami. Atau yang lain, jangan salahkan aku karena kejam. Tuan Vila, kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Jika dia kembali untuk memberitahu aliansi spiritual dunia dan membawa kembali bala bantuan, kita akan menghadapi bencana besar." Tepat pada saat ini, seseorang memperingatkan. Itu benar. Mendengar kata-kata itu, Master Vila Sima Vila tiba-tiba menyadari. Setelah itu, kilatan niat membunuh dingin bersinar melalui matanya. Dia menatap Sima Ying dan dengan dingin berkata, "Karena itu masalahnya, aku tidak bisa membiarkan kalian berdua pergi." Setelah Master Vila Sima Vila mengatakan kata-kata itu, keluarga Sima segera menutup pintu masuk ke aula istana utama. Pada saat yang sama, banyak orang mengeluarkan persenjataan kerajaan mereka dan melepaskan aura mereka secara berurutan. Seperti itu, mereka mengepung Sima Ying dengan maksud untuk menahannya di sini. Bukan hanya Sima Ying yang dikelilingi, ada 11 orang memegang persenjataan kerajaan yang mengelilingi Chu Feng. Dari penampilan mereka, jelas bahwa mereka berencana untuk menghilangkan Sima Ying dan Chu Feng sehingga tidak memungkinkan mereka untuk kembali ke aliansi spiritualis dunia. Saat dia melihat ke-11 individu yang mengelilinginya, Chu Feng tidak repot-repot menolak dan malah hanya tersenyum jijik. Belum lagi mereka, bahkan jika seluruh keluarga Sima mencoba menahannya, mereka tidak akan bisa. Kalian semua, meskipun Chu Feng tetap sangat tenang karena semua ini terjadi, kulit Sima Ying sudah berubah pucat. Terkandung dalam sepasang mata indahnya yang terbuka lebar adalah amarah dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa yang disebut kerabat yang telah memperlakukannya dengan hormat di masa lalu adalah orang-orang seperti ini. Mereka tidak hanya berbalik memusuhi dia dan berencana untuk menjual sisa kakeknya, mereka bahkan ingin membungkamnya dengan membunuhnya. Bagaimana mungkin ada kerabat seperti mereka di dunia ini? Mereka tidak bisa dianggap kerabat, mereka hanya musuh, bahkan lebih jahat dari musuh yang sebenarnya. Pada saat itu, kemarahan Sima Ying akhirnya mencapai ekstrim. Ini adalah pertama kalinya sepanjang hidupnya bahwa dia sangat marah. Dia sangat marah sehingga hati dan paru-parunya akan meledak. Tiba-tiba, Sima Ying yang dipenuhi amarah tiba-tiba mulai tertawa keras dan sinis. Itu benar, dia tertawa. Meskipun ekspresinya masih dipenuhi dengan kemarahan, dia memang tertawa. Tawanya bahkan agak menakutkan. Apa yang ditertawakan gadis itu? Dia tidak mungkin takut tanpa perasaan, kan? Ketika mereka melihat bahwa Sima Ying sedang tertawa, orang-orang dari keluarga Sima semua bingung. "Gadis terkutuk, apa yang kamu tertawakan?" tanya Master Vila Sima Vila dengan dingin. "Aku tertawa karena aku bersuka cita.
bersukacita bahwa kakekku tidak membantu kalian banyak. Itu karena sampah seperti kalian semua sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan kakek aku, kata Sima Ying sambil menggertakkan giginya karena marah. Kamu gadis terkutuk, jika kami tidak memberimu pelajaran, kamu benar-benar akan mengira kami menjadi kucing yang sakit. Satu ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Sima Ying. Orang-orang di Villa Sima di aula utama istana semuanya marah. Salah satu di antara mereka bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang. Memegang pisau besar keemasan dan menyilaukan, dia merosot ke arah Sima Ying. Orang yang menyerang adalah orang tua. Menilai dari penampilan lamanya, dia pasti telah hidup lebih dari 100 tahun. Adapun kultivasinya, itu juga tidak lemah. Dia sebenarnya level di atas Sima Ying, peringkat 7 Martial King. Serangannya sangat kejam. Target pedangnya adalah bahu kiri Sima Ying. Dia berencana meretas lengan kiri Sima Ying. Bang! Namun, tepat pada saat ini, suara teredam menggema. Pria tua itu yang menyerang Sima Ying sebenarnya meledak di tempat. Bukan saja dia gagal mendaratkan serangannya pada Sima Ying, tubuhnya malah hancur berkeping-keping, berubah menjadi genangan darah besar saat itu tersebar ke lantai. Bahkan bilah besar persenjataan kerajaan di tangannya hancur. Siapa yang melakukan ini? Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan banyak orang yang hadir. Itu karena Sima Ying jelas tidak melakukan apa-apa. Selain itu, bahkan jika itu adalah Sima Ying, tidak mungkin baginya untuk dapat membunuh pria tua itu dengan mudah. Bagaimanapun, pria tua itu adalah peringkat 7 Martial King. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Sima ketakutan. Mereka tidak tahu apakah seorang pakar dari World Spirits Alliance mungkin menyelinap masuk. Jika itu yang terjadi, maka, dengan perilaku yang mereka tunjukkan sebelumnya, sebuah bencana besar pasti akan menimpa mereka. Bab 1293 Pembantaian. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Sima mulai panik. Mereka semua mengarahkan pandangan keluar aula istana, takut akan ada ahli dari aliansi spiritualis dunia di luar. Bagaimanapun, raksasa seperti World Spirits Alliance bukanlah sesuatu yang keluarga kecil mungil seperti mereka mampu untuk menyinggung. Namun, tepat pada saat ini, jeritan sengsara mulai terdengar di aula istana terus-menerus. Ketika orang-orang dari keluarga Sima mengalihkan pandangan mereka ke arah jeritan, mereka semua tertegun. Itu karena, pada saat ini, 11 orang yang telah mengepung Chu Feng semua berbaring di lantai dengan penampilan termutilasi yang buruk. Anggota tubuh mereka telah dicabut dan darah mengalir keluar dari mereka. Selanjutnya, mereka semua tidak lagi bernafas. Ketika mereka melihat kembali ke Chu Feng, mereka menemukan bahwa tidak ada setetes darah pun di pakaiannya. Namun, ada sisa darah di salah satu jarinya. Chu Feng menempatkan jari menetes dengan darah ke mulutnya dan dengan ringan menjilatnya. Kemudian, dia segera memuntahkan darah ke salah satu pria keluarga Sima. Dia berkata, bahkan darahmu terasa menjijikkan, kalian benar-benar kotor. Bocah terkutuk, apakah kamu yang melakukan ini? Ketika mereka melihat adegan ini, kerumunan dari keluarga Sima bertanya serempak. Kenapa repot-repot menanyakan yang sudah jelas? Jawab Chu Feng. Jadi kaulah yang melakukannya. Kalau begitu, itu akan jauh lebih sederhana. Meskipun mereka merasa itu sangat tidak bisa dipercaya, ketika mereka memutuskan bahwa itu adalah Chu Feng yang melakukan semua perbuatan itu. Kekhawatiran sebelumnya bahwa mereka telah langsung menghilang dan digantikan dengan senyum dingin. Itu karena Chu Feng belum menyembunyikan kultivasinya. Dia hanyalah raja bela diri peringkat 5, lebih rendah dari Sima Ying. Dengan demikian, mereka merasa bahwa dengan kultivasinya, dia pasti tidak akan cocok untuk mereka. Akibatnya, mereka secara alami tidak menempatkannya di mata mereka. Oh, apakah kamu semua benar-benar yakin bahwa aku akan mudah berurusan dengan? Chu Feng tersenyum acuh tak acuh. Segera setelah itu, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Ketika rasa dingin melintas di matanya, lapisan niat membunuh yang tak terlihat menyapu keluar dari tubuhnya. Itu bukan niat membunuh biasa. Itu adalah niat membunuh yang mengandung kekuatan untuk benar-benar membunuh orang. Dimanapun niat membunuh Chu Feng lewat akan membuat orang-orang menjerit dan terbang darah dan daging. Dalam sekejap, lebih dari 100 anggota keluarga Sima yang paling dekat dengan Chu Feng meledak dan bertemu dengan kematian yang kejam. Kamu binatang? Aku akan memotong-motong kamu menjadi 10.000 keping. Melihat bahwa Chu Feng telah benar-benar memutuskan untuk membantai kerabat mereka, dua orang tua dengan status tinggi di keluarga Sima dibebankan ke Chu Feng. Kedua lelaki tua ini bisa dikatakan sebagai orang terkuat di keluarga Sima selain Master Villa Sima Villa. Keduanya memiliki budidaya peringkat 8 Martial King. Ketika mereka berdua tiba sebelum Chu Feng, mereka segera melepaskan serangan seperti badai ke arahnya. Meskipun mereka tidak menggunakan keterampilan bela diri, setiap serangan dari mereka fatal dan penuh dengan niat membunuh. Namun, meskipun kedua pria tua ini menggunakan serangan yang sangat tajam dan akurat,
Chu Feng dapat dengan mudah menghindarinya dengan senyum di wajahnya. Setelah beberapa serangan, Chu Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dia bahkan tidak pernah repot mengangkat tangannya sekalipun. Adapun dua pria tua itu, mereka bahkan belum menyentuh Chu Feng. Adegan ini mengejutkan semua anggota keluarga Sima di aula istana. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa anak muda Martial King peringkat 5 ini sebenarnya menghindari dua peringkat 8 ahli Martial King begitu lama. Seberapa kuatkah kekuatan pertarungannya? Mungkinkah ini jenius legenda yang luar biasa? Ketika Chu Feng mulai melakukan serangan balik, orang-orang dari Sima Villa tidak lagi hanya terpana. Wos, Chu Feng tiba-tiba meluncurkan serangan balik. Tubuhnya seperti iblis ketika dia menghindari serangan kedua orang tua itu dan tiba di belakang mereka. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menyerang kedua pria tua itu. Tidak baik, kedua lelaki tua itu merasakan niat membunuh yang sangat besar dari belakang mereka. Segera, mereka tahu bahwa situasinya tidak baik dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindar. Namun, sudah terlambat. Tangan Chu Feng berkilau samar saat mereka dipenuhi dengan kekuatan bela diri tingkat raja. Pada saat ini, kedua tangannya seperti bilah tajam yang mampu mengiris bahkan elit armamen, senjata tajam yang mampu merenggut nyawa seseorang. Dengan dua suara puh, tangan Chu Feng menembus tubuh kedua lelaki tua itu dan melalui dantian mereka. Kamu, mulut penuh darah melonjak keluar dari mulut kedua lelaki tua itu. Saat mereka menoleh dan melihat ekspresi tenang Chu Feng, emosi rumit muncul di mata tua mereka. Mereka marah karena Chu Feng telah menembus dantian mereka dan melumpuhkan kultivasi yang telah mereka latih dengan cermat selama bertahun-tahun. Mereka tidak didamaikan bahwa mereka telah dilatih selama 500 tahun hanya untuk dikalahkan di tangan anak nakal kecil. Selain itu, bocah ini hanya memiliki budidaya peringkat 5 Raja Bela Diri. Meskipun kamu peringkat 8 Martial Kings, kekuatan pertarunganmu sangat biasa-biasa saja. Orang-orang seperti kamu yang hanya berhasil mendapatkan kultivasi kamu melalui akumulasi waktu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat membunuh aku? Heh, konyol. Chu Feng tertawa dingin. Setelah itu, tangannya gemetar, dan kekuatan bela diri yang keras mulai keluar dari telapak tangannya dan masuk ke tubuh kedua lelaki tua itu. Pada saat ini, kedua lelaki tua itu mulai menjerit dengan sedih, seolah-olah hati dan paru-paru mereka terkoyak. Itu karena tidak hanya tubuh mereka dihancurkan dengan cepat oleh kekuatan bela diri Chu Feng, energi sumber mereka juga sedang dikonsumsi oleh Chu Feng saat mereka masih hidup. Perasaan tubuh mereka dihancurkan sedikit demi sedikit dan sumber energi mereka secara bertahap dilahap memenuhi seluruh tubuh mereka dan menelan hati dan jiwa mereka. Rasa sakit yang mereka rasakan adalah sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh seseorang yang mengalaminya sendiri. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan mereka. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Sima mulai menyerang Chu Feng karena ketakutan dan syok. Namun, Chu Feng benar-benar mengabaikan mereka. Persis seperti itu, tepat di depan kerumunan keluarga Sima, dia menyiksa dua lelaki tua yang ingin membunuhnya. Hanya pada saat ketika sumber energi kedua orang tua itu benar-benar dilahap olehnya, pada saat mereka telah kehilangan semua jejak kehidupan, bahwa Chu Feng tiba-tiba mengepalkan tangannya. Puh. Saat tangannya mengepal menjadi dua tinju, kekuatan bela diri segera tersapu. Tubuh kedua lelaki tua itu langsung hancur dan berubah menjadi dua genangan darah. Kamu bajingan, kamu hanyalah iblis. Melihat dua senior keluarga berpengaruh mereka disiksa sampai mati oleh Chu Feng, anggota keluarga Sima marah dan takut. Tatapan yang mereka tuju kepada Chu Feng tidak lagi dipenuhi dengan penghinaan. Sebaliknya, mereka sekarang dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Ketika Chu Feng telah membunuh anggota keluarga mereka, tidak ada perubahan sedikit pun dalam emosinya, dia sangat tenang. Seolah-olah dia sama sekali tidak membunuh orang, tetapi telah membunuh sekelompok semut atau hama. Seolah-olah semua ini wajar dilakukan dan tidak perlu baginya untuk menyalahkan dirinya sendiri karena telah membunuh orang lain sama sekali. Selanjutnya, pada saat ini, Chu Feng masih memiliki ekspresi percaya diri. Meskipun dia menghadapi banyak orang dari keluarga Sima ini, dia tidak takut sedikit pun. Bahkan, ada tatapan yang sangat menakutkan di mata Chu Feng. Tatapan semacam itu sama sekali bukan tatapan terhadap orang-orang, itu adalah tatapan terhadap sekelompok semut yang ingin ia injak hingga mati. Perilakunya hanya tidak cocok bagi manusia dan lebih seperti iblis yang memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput. Akan menjadi satu hal jika perilaku semacam ini datang dari iblis besar dengan kultivasi yang sangat tinggi, karena seseorang akan selalu memiliki sifat iblis setelah membunuh banyak orang. Namun, perilaku semacam ini justru datang dari seorang pemuda. Ini membuat orang-orang dari keluarga Sima menjadi tidak mampu menahan diri dari takut kepada Chu Feng. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Sima sedang memikirkan siapa sebenarnya pemuda ini sebelum mereka. Baginya menjadi menakutkan ini, mungkinkah dia benar-benar bukan manusia dan bukan putra iblis? Sebenarnya, bukan hanya anggota keluarga Sima yang memikirkan itu.
Bahkan kepala keluarga Sima, Master Villa Sima Villa, mengerutkan kening dan tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang Chu Feng. Dari tindakan Chu Feng sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng tidak menempatkan peringkat 8 Martial Kings di matanya sama sekali. Dan bahwa dia juga memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh peringkat 8 Martial Kings. Dengan demikian, meskipun dia adalah peringkat 9 Martial King, dia tidak bisa memastikan apakah dia akan cocok untuk Chu Feng. Tiba-tiba, sebuah pikiran datang padanya. Dia tidak menyerang Chu Feng dan malah berbalik untuk melihat Sima Ying. Bab 1294 Kutukan Hujan. Yinger, kita hanya bercanda sebelumnya. Huoli adalah kebanggaan keluarga Sima kami, bagaimana aku bisa menjual jenazahnya? Hanya, dengan betapa berharganya jenazahnya, aku pikir itu tidak akan sangat aman bagi mereka untuk ditempatkan di keluarga Sima kita. Jadi, aku pikir yang terbaik bagi kamu untuk membawa mereka kembali ke World Spiritus Alliance. The Villa Sima Villa menyerahkan sisa-sisa Sima Huoli kepada Sima Ying. Melihat ini, Sima Ying tidak ragu-ragu. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan putih bakung untuk menerima jenazah kakeknya. Namun, pada saat Sima Ying mendekatinya, mata Master Villa Sima Villa menyipit dan senyum dingin yang sulit dideteksi muncul di wajahnya. Segera setelah itu, dia melepaskan salah satu tangannya yang memegangi jenazah Sima Huoli dan pergi untuk meraih tangan Sima Ying. Niatnya sangat jelas. Dia tidak memiliki kepastian bahwa dia akan dapat mengalahkan Chu Feng. Jadi, dia berencana untuk menangkap Sima Ying dan menggunakannya untuk mengancam Chu Feng. Sial, melihat tangan seperti cakar Master Villa Sima Villa datang ke arahnya, Sima Ying sangat terkejut. Pada saat itu, dia mulai secara tidak sadar memutar kekuatan bela dirinya di sekitar tubuhnya. Langkah kakinya mulai bergeser saat dia mengaktifkan keterampilan bela diri gerakan yang mendalam untuk menghindari tangan yang masuk. Namun, sudah terlambat. Tidak hanya budidaya Sima Villa Villa Master di atas miliknya, kekuatannya juga di atas miliknya. Serangannya secepat pencahayaan dan tidak memberi Sima Ying kesempatan untuk melarikan diri. Zes. Namun, tepat pada saat bahaya yang akan segera terjadi, pada saat Sima Ying merasa bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri, seberkas kilat melintas dan tiba di hadapan Sima Ying. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar yang dikelilingi oleh kilat ditembakkan ke depan. Itu dengan kuat meraih pergelangan tangan Master Villa Sima Villa. Kejadian mendadak ini menyebabkan tubuh Master Villa Sima Villa gemetar karena terkejut. Setelah dia melihat siapa yang datang, dia sangat terkejut sampai mulutnya terbuka dan matanya dipenuhi ketakutan. Adapun orang yang telah menghentikannya, itu secara alami Chu Feng. Hanya, Chu Feng saat ini berbeda dari yang sebelumnya. Pada saat ini, tidak hanya tubuhnya ditutupi dengan petir, ada juga sepasang sayap petir di belakang punggungnya. Dengan sepasang sayap memanjang keluar, dia tampak sangat menindas. Namun, hal yang paling mengejutkan Master Villa Sima Villa adalah aura Chu Feng. Dia bukan lagi peringkat 5 Martial King. Sebagai gantinya, dia sekarang peringkat 7 Martial King. Ketika Chu Feng menjadi peringkat 5 Martial King, dia sudah bisa dengan mudah membunuh 2 peringkat 8 Martial Kings. Sekarang dia adalah peringkat 7 Martial King, sensasi yang menindas yang dia keluarkan berada di luar imajinasi seseorang. Jika Master Villa Sima Villa memiliki keraguan tentang kekuatan Chu Feng sebelumnya, maka dia dapat memastikan bahwa dia bukan tandingan Chu Feng sekarang. Sialan, merasa bahwa situasinya buruk, Master Villa Sima Villa segera mulai menjabat tangannya dengan harapan melepaskan diri dari Chu Feng. Namun, Chu Feng hanya berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Tangan yang dipegangnya di pergelangan tangan Master Villa Sima Villa kokoh seperti batu dan stabil seperti pohon ilahi. Master Villa Sima Villa tidak bisa menggerakkan tangannya sedikit pun. Jepret, tiba-tiba, Chu Feng mengepalkan tangannya. Persis seperti itu, pergelangan tangan Master Villa Sima Villa patah berkeping-keping. Master Villa Sima Villa menggertakkan giginya. Dia tampaknya tidak mau menyerah dan tidak berteriak. Dia dengan keras kepala menahan rasa sakit pergelangan tangannya yang patah. Namun, jelas bahwa Chu Feng tidak berencana untuk berhenti hanya dengan ini. Kekuatan bela diri Chu Feng dan kekuatan roh dunia yang berasal dari Egi mulai bergegas keluar dari telapak tangannya dan masuk melalui pergelangan tangan Master Villa Sima Villa ke dalam tubuhnya. Dengan energi Chu Feng melahap tubuhnya dari dalam. Master Villa Sima Villa tidak dapat menahan rasa sakitnya lagi dan mulai berteriak histeris seolah-olah jantung dan paru-parunya terkoyak. Pada saat ini, Chu Feng melahap energi sumbernya, dia dengan kejam, perlahan, melahap hidupnya. Aspek yang paling menakutkan adalah ketika Chu Feng melahap energi sumbernya, Master Villa Sima Villa, peringkat 9 Raja Bela Diri, benar-benar tidak berdaya. Seolah-olah dia adalah kelinci kecil yang lemah yang terjebak dalam cakar harimau yang ganas. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membiarkan energi melahap Chu Feng untuk menghancurkan tubuhnya dan kemudian masuk ke tulangnya untuk menyerap sumber energi terpentingnya.
Selain berteriak sedih, dia tidak berdaya untuk melakukan hal lain. Kamu keparat, semuanya, serang dia bersama, bunuh hewan ini. Melihat kepala keluarga mereka disiksa dengan sengit oleh Chu Feng, kerumunan dari keluarga Sima sangat marah. Dalam kemarahan, mereka benar-benar menjadi berani. Banyak ahli keluarga Sima mulai secara bersamaan meluncurkan serangan terhadap Chu Feng. Mereka sangat pintar. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Chu Feng sehingga mereka memutuskan untuk menyerangnya dari jauh dengan keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri tampak cantik. Itu adalah pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Namun, masing-masing dari mereka mengandung kekuatan destruktif yang sangat kuat. Namun, Chu Feng bahkan tidak repot-repot melihat serangan mereka. Sama seperti itu, dia berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Hanya ketika serangan akan mendarat padanya, petir yang menutupi tubuhnya mulai bergerak dengan kasar. Zzz, suara aneh terdengar. Chu Feng benar-benar melahap serangan menakutkan dari keterampilan bela diri itu. Setelah itu, lapisan petir terlihat dengan mata telanjang keluar dari Chu Feng. Seperti seekor naga, namun juga seperti cambuk yang terbuat dari kilat, ia menyapu kerumunan dan menembus tubuh 13 orang. Setelah kilat lewat, tubuh ke-13 orang itu semuanya terbelah dan darah mulai berceceran di mana-mana. Mereka mati sebelum mereka bahkan bisa menjerit. Adapun 13 individu ini, mereka adalah orang-orang yang telah menyerang Chu Feng dengan keterampilan bela diri sebelumnya. Sayangnya, tidak hanya mereka tidak dapat menyakiti Chu Feng sedikitpun, mereka malah kehilangan nyawa mereka kepadanya karena itu. Ketika mereka melihat apa yang terjadi pada ke-13 orang itu, meskipun orang-orang dari keluarga Sima sangat marah, tidak satu pun dari mereka berani menyerang Chu Feng. Itu karena, pada saat ini, ketakutan mereka telah melampaui kemarahan mereka. Sama seperti ini, teriakan Tuan Villa Sima Villa terus-menerus di aula istana. Bahkan orang-orang di luar aula istana berhasil mendengar teriakan yang jelas. Hal ini menyebabkan sisa keluarga Sima bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Namun, setelah mereka melihat apa yang terjadi di aula istana, kulit mereka semua menjadi pucat karena ketakutan dan syok. Akhirnya, teriakan menyedihkan Tuan Villa Sima Villa mulai dari keras menjadi lemah, dan kemudian benar-benar menghilang. Ketika dia meninggal, Chu Feng menghancurkan tubuhnya menjadi 10.000 keping seperti yang dia lakukan dengan orang-orang sebelum dia. Pada saat ini, keheningan memenuhi bagian dalam dan luar aula istana. Orang-orang dari keluarga Sima semua berdiri di sana seolah-olah mereka ketakutan. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sedangkan untuk Chu Feng, dia menyerahkan jenazah Sima Huoli ke Sima Ying. Kemudian, dia berkata, jaga jenazah kakekmu dengan benar, jangan serahkan mereka lagi dengan begitu mudah. Sima Ying mengangguk. Seiring dengan berjalannya waktu, dia tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan dan telah memutuskan untuk mendengarkan keputusan Chu Feng. Ayo pergi, baik kamu maupun kakekmu tidak ada di sini. Keluarga yang sangat kotor, lebih baik bagi kamu untuk tidak kembali ke sini lagi, lanjut Chu Feng. Sima Ying mengangguk lagi. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, tepat pada saat ini, ledakan langkah kaki terdengar. Akhirnya, sosok wanita muncul dari kerumunan. Dia menunjuk ke Sima Ying dan mulai dengan keras mengutuknya, Sima Ying, kamu adalah pembawa pesan kematian, bukan saja kamu yang menyebabkan kematian orang tuamu dan kakekmu. Kamu bahkan membunuh suamiku, kepala keluarga Sima dan banyak tetua kamu. Kamu sama sekali bukan manusia, kamu benar-benar seekor binatang. Petik 2. Bab 1295 menjadi penyayang. Wanita ini sangat emosional. Dengan ekspresi marah di wajahnya, ludahnya terbang kemana-mana saat dia mengutuk Sima Ying. Setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng merasa bahwa dia tampak sangat akrab. Tiba-tiba, dia ingat ketika Sima Ying pertama kali kembali, banyak anggota keluarga Sima mulai menyanjungnya tanpa henti. Mereka hanyalah orang-orang tanpa sedikit pun rasa malu. Namun, ketika Sima Ying menyebutkan alasan mengapa dia datang, orang-orang yang sama segera menjadi bermusuhan, mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya dan mulai dengan keras mengutuknya. Adapun wanita ini, dia adalah salah satu orang yang mengutuk Sima Ying paling keras. Orang-orang seperti dia tak tahu malu tak tertolong. Chu Feng tidak bisa mengerti dari mana dia mendapat keberanian untuk mengutuk Sima Ying. Sima Ying, kamu bukan hanya binatang, kamu juga P3L4 cur kecil, P3L4 cur kecil yang sangat jahat. Kami hanya menolak untuk mengizinkan kakekmu dimakamkan di keluarga Sima kami, namun kamu memutuskan untuk cukup jahat untuk membantai kerabat kamu. Apapun yang terjadi, kami adalah keluarga kamu dan mereka adalah senior kamu. Namun kamu memiliki hati untuk membunuh mereka dan bahkan tidak meninggalkan mereka mayat yang utuh. Seberapa jahat kamu P3L4 cur kecil yang berhati batu, kamu. Saat Chu Feng terus mendengarkan, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ternyata suami wanita ini adalah salah satu yang telah menyerangnya, melebih-lebihkan kemampuannya sendiri,
dan dengan demikian telah dibunuh oleh Chu Feng. Karena itu, dalam kemarahan, wanita ini berusaha mendapatkan keadilan bagi suaminya. Namun, karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Chu Feng, dia akhirnya hanya bisa mengutuk untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Namun, itu jelas Chu Feng yang telah membunuh suaminya. Namun, dia tidak berani mengutuk Chu Feng dan malah menargetkan Sima Ying. Benar, Sima Ying ini adalah P3L4 cur kecil yang tidak berperasaan. Dengan tingkah lakunya yang tak tertahankan, surga seharusnya memukulnya mati dengan kilat. Setelah wanita ini, lebih banyak orang bergabung untuk mengutuk dan menghina Sima Ying. Jumlah orang seperti mereka tumbuh semakin besar. Dalam sekejap, suara kutukan bergema di seluruh langit dan bumi. Semua jenis kata-kata keji diucapkan tanpa henti. Chu Feng memperhatikan bahwa orang-orang yang menghujani Sima Ying kebanyakan wanita. Tampaknya mereka semua merasa bahwa Sima Ying sangat lemah, mudah digertak dan tidak berani melakukan apapun pada mereka, sekelompok wanita lemah. Jadi, itu sebabnya mereka berani mengutuk Sima Ying seperti itu. Bahkan, Sima Ying memang menundukkan kepalanya dalam diam. Dia membawa jasad kakeknya dan menangis semakin sedih. Sementara yang terkandung di dalam air matanya adalah perasaan sedih dan sedih, sebagian besar rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Jelas bahwa tempat sakitnya sedang diserang oleh para wanita ini. Meskipun orang-orang itu tidak terbunuh olehnya, memang benar bahwa mereka telah mati karena dia. Sima Ying saat ini benar-benar berbeda dari Sima Ying yang normal. Namun, ini menunjukkan bahkan lebih jelas bahwa orang-orang yang telah meninggal ini memiliki kepentingan khusus untuk Sima Ying. Chu Feng bisa mengatakan bahwa Sima Ying tidak memiliki sentimen terhadap apa yang disebut kerabat ini. Namun, harus ada alasan mengapa temperamennya telah membuat perubahan besar setelah datang ke sini, alasan mengapa ia menjadi begitu tenang dan lemah. Begitu lemah sehingga bahkan mereka yang lebih lemah darinya dapat mengutuknya sebanyak yang mereka suka tampaknya. Berani membalas. Chu Feng menebak bahwa itu pasti karena kakeknya. Kakeknya pasti memberitahu dia sesuatu ketika dia masih hidup yang menyebabkan Sima Ying menanggung sekelompok anggota keluarga Sima seperti dia. Kalian semua benar-benar terlalu berlebihan dalam menggertakmu. Sementara Sima Ying bersedia bertahan, itu tidak berarti bahwa Chu Feng bersedia menanggungnya. Kilatan kedinginan bersinar melalui mata Chu Feng dan riak tak terlihat menyapu. Bang, 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 bang. Ledakan berselimut yang terdengar seperti petasan mulai terdengar berturut-turut. Dengan setiap ledakan, seseorang meledak dan berubah menjadi genangan darah. Orang-orang yang meledak adalah semua wanita yang mengutuk Sima Ying. Pada saat itu, tidak ada dari mereka yang terus mengutuk Sima Ying. Adapun alasan mengapa, itu karena mereka semua mati. Hanya ada satu pengecualian. Adapun itu adalah wanita yang telah memulai omelan kutukan pada Sima Ying. Pada saat ini, kulitnya berubah pucat. Tidak hanya dia meneteskan keringat, dia juga gemetaran tanpa henti. Sambil menatap Chu Feng, dia mulai berjalan kembali. Dia tahu bahwa itu pasti Chu Feng yang telah membunuh orang-orang itu. Apakah kalian semua menjadi buta? Orang yang membunuh mereka adalah aku, Chu Feng. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Sima Ying. Namun, mengapa kamu semua mengutuknya? Chu Feng berteriak keras. Tidak ada yang berani menjawab Chu Feng. Bahkan, tidak ada yang berani menatap wajah Chu Feng. Masing-masing dari mereka menundukkan kepala dalam diam. Saat masalah berdiri, semua orang menganggap Chu Feng sebagai iblis. Sementara mereka berani menggertak Sima Ying, tidak satu pun dari mereka berani menyinggung Chu Feng. Kamu dapat menempatkan masalah ini pada aku, Chu Feng. Jika kamu ingin membalas mereka, kamu dapat datang dan menemukan aku kapan saja. Aku, Chu Feng, bersedia menemanimu kapan saja. Namun, akan lebih baik bagimu untuk tidak mencoba mendorong ini ke Sima Ying. Lain, jangan salahkan aku karena kejam. Chu Feng memandang wanita yang telah mengutuk Sima Ying dan berkata, apakah kamu semua mengerti apa yang baru saja aku katakan? Kamu, bibi tua di sana? Tidak, mengerti. Wanita itu mengangguk. Kesombongan yang dia tunjukkan sebelumnya benar-benar hilang. Ketika dia berbicara, bibirnya bahkan mulai menggigil. Dia benar-benar takut pada Chu Feng. Karena kamu mengerti, maka kamu bisa mati, kata Chu Feng dingin. Setelah itu, ledakan terdengar, dan darah dan daging wanita itu mulai berceceran ketika dia berubah menjadi genangan darah. Wanita itu tidak berhasil lolos dari kematian. Itu karena Chu Feng tidak membiarkannya pergi. Kamu iblis. Melihat bahwa Chu Feng telah membunuh mereka seolah-olah dia membunuh ayam, ganas dan tanpa belas kasihan sedikit pun keraguan, teriakan marah lain terdengar dari kerumunan. Hanya, orang yang mengucapkan kata-kata itu menggunakan metode khusus dan membuatnya tidak mungkin untuk menentukan siapa yang berbicara. Orang yang berbicara pastilah orang lain yang dipenuhi amarah tetapi juga takut mati. Itulah alasan mengapa orang itu menggunakan metode semacam ini untuk mengutuk dan menghina Chu Feng. Namun, dia telah meremehkan Chu Feng.
Sementara metode semacam ini mungkin bekerja pada orang lain, itu tidak akan berhasil pada Chu Feng. Dalam sekejap, Chu Feng menemukan orang yang telah menghinanya. Dengan satu pemikiran dari Chu Feng, angin kencang muncul di mana-mana dan meledakkan semua anggota keluarga Sima. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang sudah lanjut usia berjuang ketika ia melayang di dalam gelombang jeritan dari orang-orang yang tertiup angin. Selanjutnya, dia perlahan melayang ke arah Chu Feng. Dia adalah orang yang telah menghina Chu Feng sebelumnya. Hanya, dia telah menggunakan suara muda untuk menghina Chu Feng ketika dia benar-benar sudah tua. Dari sini, dapat dilihat bahwa orang tua ini juga orang yang tidak tahu malu. Ketika pria tua itu mendekatinya, Chu Feng dengan tenang bertanya, "Kamu bilang aku iblis?" Awalnya, lelaki tua ini sangat ketakutan. Namun, setelah dia mendekati Chu Feng, dia menyadari bahwa dia pasti akan dibunuh dan memutuskan untuk tidak meminta maaf. Sebagai gantinya, dengan suara gemetar, dia dengan marah menggeram, "Itu benar, kamu adalah iblis. Kamu telah membunuh semua orang ini dari keluarga Sima kami dan bahkan tidak meninggalkan satupun mayat utuh. Jika kamu bukan iblis, lalu siapakah kamu? Aku belum pernah melihat seseorang yang berdarah dingin seperti kamu." Ketika mereka mendengar bahwa lelaki tua ini benar-benar berani menghina Chu Feng seperti ini, kulit orang-orang dari keluarga Sima semuanya berubah menjadi hijau. Satu bahkan ada orang yang buru-buru menutup mata mereka, tidak berani melihat lagi. Itu karena mereka merasa bahwa dengan metode Chu Feng, orang tua ini akan tersiksa sampai mati. Namun, Chu Feng tidak buru-buru membunuh orang tua itu. Sebagai gantinya, dia menyipitkan matanya dan tertawa ringan. Tawanya sangat santai dan alami. "Dengarkan baik-baik. Untuk keluarga yang kotor seperti kalian semua, fakta bahwa aku tidak memusnahkan seluruh garis keturunanmu adalah aku sudah berbelas kasih." Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng berbalik dan, membawa Sima Ying bersamanya, melonjak ke langit dan pergi. Adapun orang tua itu, setelah Chu Feng melepaskan ikatannya padanya, dia jatuh ke tanah dengan put. Pada saat ini, dia seperti bola karet yang kehilangan udara. Dia berbaring di tanah tanpa bergerak saat dia melihat ke arah di mana Chu Feng dan Sima Ying telah pergi. Dia tampaknya bersuka cita karena Chu Feng tidak membunuhnya. Pada saat yang sama, ia tampak berduka karena kesimpulan yang menimpa keluarga Sima. Namun, satu hal yang pasti, dia selamanya takut dengan apa yang dikatakan Chu Feng. Fakta bahwa aku tidak memusnahkan seluruh garis keturunanmu adalah aku sudah berbelas kasih.